Hai teman-teman, selamat datang di Upu Channel. Kisah kura-kura dan kelinci yang baik hati. Di suatu hutan tinggallah seekor kura-kura. Ia dikenal sebagai kura-kura yang baik hati. Sehari-hari ia selalu menjaga dan merawat kebun sayurannya. Ia menanam sayuran bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk semua temannya yang berada di hutan. Setiap 1 minggu sekali, ia selalu memanen hasil dari kebun sayurannya dan kemudian ia bagikan ke teman-temannya. Oleh karena itu, teman-temannya juga baik kepadanya. Suatu hari, ketika hari memanen sayuran tiba, di pagi hari ada seekor temannya, yaitu kelinci, mendatangi rumah kura-kura karena berniat untuk membantu memanen sayuran. Wahai temanku kura-kura, apakah hari ini adalah saatnya memanen sayuran? Ya betul kelinci, ada perlu apa? Pagi-pagi sekali kau sudah menemuiku. Jika kau mengizinkan, aku ingin membantumu untuk memanen sayuran. Ya, tentu saja temanku. Sementara kura-kura masuk ke dalam rumah untuk mengambil perlengkapan memanen, kelinci pun menunggu di luar dengan sabar. Wahai temanku kelinci, mari kita mulai memanen. Baiklah temanku. Mereka berdua pun mulai memanen dan bekerja sama-sama. Di tengah itu lewatlah kancil dan monyet, tapi mereka tidak menghampirinya, tapi mereka berdua malah berbisik. Kancil, coba lihat si kelinci membantu kura-kura memanen sayuran. Iya, aku melihatnya. Padahal kelinci itu hanya pura-pura baik pada kura-kura. Apa maksudmu pura-pura? Sebenarnya kelinci itu hanya ingin mendapatkan jatah sayuran yang lebih banyak. Oleh sebab itu, dia membantu kura-kura panen. Kancil dan monyet pun pergi menjauh dari perkebunan kura-kura dan kelinci. Tak terasa, hari pun semakin siang dan memanen sayuran pun selesai. Setelah itu, kura-kura memerintahkan kelinci untuk memberitahukan kepada semua temannya agar segera berkumpul di rumah sang kura-kura. Beberapa lama kemudian, halaman rumah kura-kura pun telah dipenuhi oleh teman-temannya yang mau mengantri untuk mendapatkan sayuran. Namun kebanyakan dari mereka merasa heran karena tak seperti biasanya kura-kura dibantu oleh kelinci. Dan tak lama kemudian, kura-kura membagikan sayurannya seperti biasa, dan kelinci pun membantu kura-kura. Di tengah-tengah itu ada seorang teman yang bertanya, "Kelinci, tak biasanya kau membantu kura-kura?" Ya, karena setiap kali panen tiba, kura-kura selalu mengerjakannya sendirian. Oleh sebab itu, aku membantunya. Wah, kau baik sekali, kelinci. Ya, karena itu sudah menjadi kewajiban kita saling membantu teman. Tak terasa, pembagian sayuran pun telah selesai. Namun kura-kura merasa aneh karena ia tak melihat kancil dan monyet berkumpul untuk mengambil sayuran. Ketika di jalan, kelinci melihat kancil dan monyet. Lalu kelinci pun bertanya kepada mereka, "Hai kancil dan monyet, mengapa kalian tadi tidak ikut berkumpul di rumah kura-kura?" "Untuk apa kami ke sana? Bukannya jatah sayurannya pun sudah kau ambil semua." "Apa maksudmu monyet?" "Sudahlah, kau jujur saja. Kami juga sudah tahu bahwa kau itu hanya pura-pura baik pada kura-kura. Itu karena kau ingin mendapat jatah sayuran lebih banyak, bukan?" "Itu semua tidak seperti yang kalian pikirkan, teman. Bahkan aku pun belum mendapat jatah sedikit pun." "Sudahlah, mari kita pergi saja, kancil." Kemudian kancil dan monyet pun pergi, dan saat itu juga kelinci merasa sedih karena telah dituduh oleh kancil dan monyet.
Kemudian kelinci kembali lagi ke rumah kura-kura dan menceritakan semuanya kepada kura-kura. Dan setelah itu kelinci pun pergi. Beberapa minggu kemudian, sejak peristiwa itu, setiap kali panen tiba, kelinci tak lagi membantu kura-kura untuk memanen sayurannya karena ia merasa tidak nyaman atas tuduhan yang diungkapkan kancil dan monyet. Bahkan ketika kura-kura sendiri pun yang sengaja mengajaknya untuk memanen sayuran, kelinci tetap menolaknya. Suatu ketika, kancil dan monyet berniat pergi ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka terperosok ke dalam lubang yang sangat dalam. Dan ternyata itu adalah lubang yang sengaja dibuat oleh para pemburu yang ingin menjebak hewan apa saja yang ada di hutan. Mereka berdua pun kaget dan terus berteriak minta tolong. Tolong, tolong, tolong. Kemudian kelinci lewat dan mendengar teriakan minta tolong. Ia terus menyusuri dari mana asal suara itu muncul. Lalu ia melihat bahwa kancil dan monyetlah yang berteriak minta tolong. Wahai temanku kancil dan monyet, apa yang kalian lakukan di dalam lubang? Tolong kami kelinci, kami terperosok ke dalam lubang jebakan ini. Tentu saja kancil, kalian tunggu sebentar, aku akan mencari alat untuk mengeluarkan kalian. Sementara itu, kelinci berlari mencari alat untuk menarik kancil dan monyet ke atas. Tiba-tiba, ia menemukan sebuah tali panjang dan bergegas menghampiri kancil dan monyet. Dengan sekuat tenaga, ia menarik satu persatu dari mereka. Tiba-tiba, kura-kura muncul dan kemudian membantu kelinci. Setelah beberapa lama kemudian, kancil dan monyet dapat terangkat ke atas. Untunglah kalian selamat. Terima kasih kelinci karena kau telah menyelamatkan kami berdua. Tentu saja temanku, tapi kalian harus berterima kasih juga kepada kura-kura karena ia juga membantuku. Ya, kami sangat berterima kasih kepada kalian berdua karena jika tidak ada kalian, mungkin kami telah dibawa oleh pemburu jahat itu. Tapi sebelumnya kami minta maaf karena dulu kami telah menuduh kau kelinci. Aku bahkan sudah lupa akan hal itu, jadi kalian tak perlu meminta maaf. Sekarang mari kita pulang bersama-sama. Kemudian mereka pun pulang bersama-sama dan setelah peristiwa itu mereka pun hidup bersahabat dan rukun selamanya. Dan kisah kelinci dan kura-kura yang baik hati pun selesai. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Bye.